Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syara Madani. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4 PIA dengan NIM 2414010009. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Pertama, saya akan membacakan Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'an lakum. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum diizinkan. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29, di mana dalam beberapa riwayat menurut ulama tafsir ayat ini turun berkenaan dengan
kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam yang memasuki rumah orang lain tanpa izin, dan ini telah menjadi budaya, menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu. Mereka tidak tahu bahwa kebiasaan mereka itu akan menimbulkan beberapa masalah seperti tersingkapnya aurat, kemudian terganggunya privasi orang yang mempunyai rumah atau orang lain. Nah, maka Allah menurunkan Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini sebagai aturan dalam etika bertamu dan memasuki rumah orang dengan meminta izin terlebih dahulu. Maka ayat 3 ini menceritakan tentang perintah Allah untuk ketika bertamu meminta izin dan memberikan salam terlebih dahulu. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ketika seorang wanita Ansor bertanya langsung kepada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, ada suatu hal ketika dirinya tidak ingin dilihat oleh seorang pun yang ada di rumahnya, baik itu keluarga maupun orang yang memasuki rumahnya tanpa izin. Dia ingin dirinya itu dalam keadaan privasi. Nah, Rasulullah pun menjawab dengan wahyu yang diberikan oleh malaikat Jibril bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam, umat Muslim untuk ketika bertamu meminta izin terlebih dahulu dan memberikan salam terlebih dahulu. Nah, itu dijelaskan pada ayat 27 sampai 28. Sedangkan pada ayat 29 ini adalah keringanan. Diperbolehkan bagimu memasuki rumah yang dimana rumah itu tidak berpenghuni dan di dalamnya ada kepentingan bagimu, di mana kepentingan ini tidak memunculkan mudarat. Maka seperti pada tempat umum ataupun rumah singgah, kamu boleh memasukinya tanpa izin asalkan di dalamnya tidak berbuat maksiat dan ada kepentinganmu di dalam sana. Nah, pada intinya ayat 27 sampai 29 ini tentang adab bertamu, tentang aturan-aturan dalam Islam tentang ketika kita bertamu dan menerima tamu. Nah, adapun poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dalam Quran surah An-Nisa ayat 27 sampai 29 ini. Pertama, pastinya tentang pendidikan akhlak dan yang terkhusus kepada adab bertamu, di mana kita sebagai peserta, sebagai pendidik harus mendidik anak-anak murid dan anak-anak kita agar sejak dari dini kita biasakan untuk bertamu itu mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian meminta izin untuk memasuki rumah orang tersebut. Kemudian jika mereka tidak ada, mungkin dalam sebuah hadis juga dikatakan jika tidak, setelah diketuk pintunya 3 kali, jika tidak ada yang menjawab maka kembalilah. Tapi dalam Al-Quran, dalam ayat ini disebutkan bahwa jika tidak ada orang di rumah maka kembalilah. Dan jika kamu tidak diizinkan masuk dan disuruh pergi, maka pergilah. Jadi semua itu tergantung si pemilik rumah. Maka jadi etikanya ketika kita bertamu, kita mengucapkan salam terlebih dahulu dan kemudian meminta izin pemilik rumah untuk memasuki rumahnya. Nah, selanjutnya poin-poin pendidikan yang kedua adalah tentang penghormatan terhadap hak dan privasi orang lain, di mana ayat ini menekankan tentang adanya hak dan privasi orang lain. Dengan kita meminta izin kepada orang lain untuk bertamu atau untuk memasuki rumah orang tersebut, di sana Islam menegakkan tentang hak dan privasi, di mana semua umat manusia tanpa terkecuali mempunyai hak dan privasi. Itu kita ajarkan kepada peserta didik dan anak-anak kita bahwa
Dan juga kita tanamkan di diri kita sendiri bahwa semua orang tanpa terkecuali mempunyai hak dan privasinya. Nah, yang ketiga yaitu kerendahan hati dan kepengendalian diri, di mana ketika kita ditolak atau tidak diizinkan untuk bertamu, itulah kerendahan hati kita. Berarti disitulah kita bisa mengendalikan diri, kita berpositive thinking bahwa mungkin orang tersebut memiliki urusan lain ataupun tidak lagi bisa diganggu. Mungkin ada privasi yang ada Pak di rumah tersebut yang mungkin kita tak boleh mengetahui, dan kita disuruh untuk misalnya mungkin pergi ataupun balik kemudian harinya. Nah, yang keempat ada pendidikan akhlak sejak dini, di mana ada bertamu yang dijelaskan dalam ayat ini harus kita tanamkan sejak dini. Nah, selanjutnya poinnya adalah kedisiplinan dalam mengikuti aturan, di mana ayat ini merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia dalam bertamu. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang kejujuran dan keterbukaan, dimana kita harus selalu bersikap jujur dan selalu terbuka atas apapun yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial, dimana kita harus, karena kita hidup dalam lingkungan yang dimana manusia itu adalah makhluk sosial, maka kita harus menghargai hak, kewajiban, dan memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Jadi intinya dapat disimpulkan bahwa ayat ini berkenaan dengan adab bertamu, tata cara bertamu, dan menjaga hak dan privasi orang lain. Islam mengatur semua tentang kehidupan sosial di muka bumi ini, dan ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Sekian dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.